Oke sahabat jago bisnis ya, tips agar bisnis tahan lama. Banyak teman-teman UMKM, pengusaha-pengusaha yang hanya bisnis tutup, dan tidak sustain gitu kan. Artinya bisnisnya itu hit and run gitu kan. Jadi buka usaha 3 bulan tutup, buka usaha 3 bulan bangkrut gitu kan. Dan itu selalu berulang gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih itu yang terjadi gitu kan? Nah, dan tentunya Anda tidak ingin hal itu terjadi pada Anda. Dan tentunya Anda ingin bisnisnya itu berjalan ratusan tahun, berjalan puluhan tahun, berjalan tahunan gitu kan. Nah, tentunya ada tipsnya, ada cara-caranya gitu kan. Anda bisa lakukan beberapa tips ini. Pertama adalah rencana yang matang. Milikilah rencana yang matang. Nah, teman-teman, rencana yang matang ini bisa digunakan untuk fondasi teman-teman ya. Dalam 1 tahun itu goalnya apa, sehingga tim itu memiliki frame gitu kan. Dalam 3 bulan pertama goalnya apa, dalam 6 bulan 2 goalnya apa, dalam 1 tahun goalnya apa. Nah, rencana yang matang ini salah satu ciri yang pertama mungkin ya, bagaimana bisa Anda sustain. Mana mungkin Anda ingin bisnis Anda 5 tahun, sementara Anda tidak punya rencana 5 tahun. Mana mungkin Anda punya bisnis yang bertahan 10 tahun kalau Anda tidak punya rencana 10 tahun. Karena bisnis itu tidak berjalan kebetulan. Bisnis itu by design. Jadi ada pola. Jadi sukses itu berpola, gagal juga berpola. Jadi bisnis yang tidak bertahan itu berpola. Polanya ngawur gitu kan. Bisnis yang bertahan lama itu juga berpola. Polanya adalah memiliki rencana yang matang, memiliki rencana strategis ya. Bahkan dia punya timeline gitu kan. Dalam bulan pertama goalnya apa, bulan kedua goalnya apa, bulan ketiga goalnya apa, sesuai dengan kebijakan perusahaan tentunya ya. Nah, lagi-lagi market teman-teman, kenali target market secara mendalam ya. Tentunya Anda butuh yang namanya riset gitu kan. Anda melayani customer apa gitu kan. Apakah Anda sudah kenal dengan customer itu? Cara paling mudah adalah kenali customer yang mungkin sudah lama ya. Anda bisa datangin ke rumahnya, Anda bisa kenalan dengan mereka, Anda interview mereka. 20% dari customer Anda kira-kira puas atau enggak gitu ya. Kira-kira itu di mana? Pain poinnya di mana? Kebutuhan tertingginya di mana? Nah, teman-teman harus memahami itu ya. Kira-kira keresahan-keresahan customer Anda itu apa? Teman-teman perlu gali, perlu cari sehingga organisasi Anda sustain ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan new customer, ya ada habisnya teman-teman. Ketika Anda mengandalkan new customer, habis itu hilang, new customer hilang, itu namanya hit and run ya. Tidak ada namanya repeat order. Sehingga apa? Sehingga bisnis Anda ya akan hancur gitu. Mungkin di 3 bulan aja gitu. Karena kita tidak bisa makan, tidak bisa hidup hanya dengan customer pertama. Maka kita butuh sistem, butuh CRM, butuh strategi supaya repeat order ya. Nah, yang ketiga adalah bangun network yang bagus. Nah, teman-teman, di sini yang paling saya rasakan di sini adalah networking tentang supplier. Bagaimana mencari supplier, bagaimana mencari database supplier yang memang relate dengan bisnis Anda. Kalau saya punya kecantikan, maka saya harus mengenali semua produk-produk kecantikan, bahkan suppliernya harus kenal. Kenapa? Ya supaya kita tidak ketergantungan sama supplier satu. Minimal satu supplier itu ada 3 referensi yang sama, supaya ketika reseller itu bermasalah, kita ada reseller apa? Ketika supplier yang pertama bermasalah, maka kita punya supplier kedua, punya supplier ketiga. Nah, itu di manajemen. Maka networking pun perlu di manajemen ya. Jadi teman-teman, maka tugas seorang business owner, tugas seorang pengusaha itu wajib networking ya. Dia selalu ketemu sama orang baru, ketemu dengan orang yang memang berkompeten di bidangnya, ketemu sama mentor, datangi mentor kepada perusahaan, nyekolahkan timnya ke mentor-mentor yang terbaik. Itu pekerjaan business owner. Nah, supaya bisa Anda bertahan lama ya, maka kualitas
Anda di 5 tahun ke depan tergantung 5 orang terdekat Anda. Jadi kalau Anda 5 tahun ke depan ingin merubah hidup Anda, maka mulai sekarang rubahlah lingkungan Anda. Ya, siap berkolaborasi, siap bernetworking. Ya. Nah, yang keempat adalah jangan takut berinovasi. Ya, inovasi lagi teman-teman. Inovasi tiada henti. Inovasi selalu terus menerus karena tren sudah berubah. Kebiasaan market sudah berubah. Contohnya sekarang di pasca pandemi, behavior sudah berubah. Terbiasa dengan belajar Zoom, belajar online. Dulu sebelum pandemi mungkin tidak secepat ini gitu. Artinya bahwa kalau kita takut berinovasi, kita takut memiliki ide yang kreatif, mungkin sampai saat ini Zoom tidak ada. Kalau kita tidak berinovasi, mungkin mobil listrik tidak ada. Artinya selalu ada orang yang selalu berinovasi. Masalahnya itu Anda atau bukan? Tentunya di sini karena Anda ingin bisnisnya bertahan lama, maka Andalah yang menjadi aktor utama bagaimana inovasi. Yang kelima adalah adaptasi perubahan, perkembangan dengan cepat. Ya. Jadi selalu adaptasi, adaptif, ya, lincah, gitu kan? Ada perubahan, ganti, ada perubahan, ganti, ada perubahan, ganti. Selalu berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tren, sesuai dengan market, sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan ya saat ini Anda butuhkan apa, maka selalu inovasi. Kalau memang saat ini Anda offline, segera pindah ke digital. Kalau saat ini Anda sudah digital, mulai belajar ke platform TikTok marketing mungkin. Setelah Anda menguasai, maka lihat apa yang terjadi. Maka bisnis Anda akan selalu sustain. Maka bisnis Anda akan selalu bertumbuh. Ya. 5 tips ya agar bisnis Anda bertahan lama. 1. Rencana yang matang. 2. Kenali target market secara mendalam. Bangun networking yang bagus. 4. Jangan takut berinovasi. Yang terakhir, adaptasi perusahaan dan perkembangan dengan cepat. Itu saya Roy Batiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.